Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan argumen saya tentang masalah-masalah yang ada di Toyota. Tapi sebelumnya ini hanyalah argumen saya untuk keperluan tugas, yaitu di ekskul debat, dan bukan argumen saya dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanyalah untuk keperluan tugas di luar ini. Baiklah. Mari kita kontekstualisasikan, yaitu saya saat ini akan membahas masalah-masalah yang ada di Layuta, yaitu yang seperti yang kita kenal bahwa di Layuta adalah SMA Negeri 8 Yogyakarta, yaitu salah satu sekolah favorit yang ada di kota Yogyakarta. Dan kita semua tahu bahwa orang-orang yang ada di kota Yogyakarta ini memandang bahwa di Layuta adalah sekolah yang favorit atau sekolah mungkin memiliki grade A, atau mungkin sekolah-sekolah yang favorit. Kita tahu bahwa di sekolah-sekolah favorit itu kita tidak bisa mengira bahwa tidak ada masalah. Tentunya setiap sekolah pasti ada masalahnya. Tentu ada masalah-masalah di internal atau masalah-masalah di eksternal. Tidak ada sekolah yang tidak memiliki masalah. Baik, menurut saya masalah yang ada di Layuta yaitu ada 4 hal. Yang pertama yaitu kenakalan remaja, yang kedua yaitu tentang masalah guru, yang ketiga yaitu organisasi, yang keempat yaitu mungkin masalah fasilitas. Baiklah, saya jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu kenakalan remaja. Masalah yang dilakukan mengenai kenakalan remaja menurut saya yaitu yang pertama yaitu adanya geng, yang kedua mungkin banyak siswa-siswi yang tentunya mungkin mempertanyakan tentang aturan-aturan di sekolah, mungkin tidak menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Untuk mengenai geng, sepertinya saya merasa di Layuta ini mungkin untuk rasa-rasa gengnya itu mungkin masih sangat berasa. Walaupun geng ini sudah pasif, tetapi saya merasa bahwa di Layuta ini masih ada beberapa siswa-siswi yang tentunya bergabung dalam geng, tapi itu sudah pasif. Tapi saya merasa bahwa mungkin ada beberapa kakak kelas yang mungkin memiliki rasa senioritas atau dan sebagainya. Tapi saya hanya merasa seperti itu. Yang kedua, banyak siswa-siswi yang tidak menaati sekolah. Saya menemukan mungkin beberapa siswa-siswi tentunya yang memiliki rambut panjang atau dan sebagainya. Tentunya di sini sangat melanggar aturan yang ada di sekolah, sedangkan aturan yang ada di sekolah itu memiliki rambut yang maksimal yaitu 7 cm. Tentunya hal ini sangat melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Dan mungkin apabila saya mungkin melihat beberapa kali, yaitu ketika ada guru yang menegur, mungkin orang siswa itu menjadikan guru itu, mungkin perkataan guru itu sebagai candaan atau dan mungkin sebagainya, dikarenakan ini salah satu faktor bahwa tata tertib yang ada di sekolah ini tidak mungkin kurang berdiri tegak karena banyak siswa-siswi yang melanggar. Untuk yang kedua yaitu masalah tentang guru. Menurut saya ada beberapa guru yang mungkin dalam konteks ini dia hanya memberikan tugas ketika masuk ke dalam kelas. Mungkin guru itu tidak menjelaskan secara detail masalah-masalah mungkin atau masalah-masalah pembelajaran yang ada dan yang telah dialami oleh siswa-siswi. Mungkin hanya beberapa guru yang mungkin dia menjelaskan sedikit materi terus memiliki tugas yang banyak. Kita ketahui bahwa rata-rata jam yang ada di Layuta itu mungkin adalah 2 jam, yang tentunya itu waktu yang tidak banyak, dan ini adalah merupakan tugas bagi guru tersebut untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Jika guru tersebut hanya memberikan materi yang mungkin dikit dan memberikan banyak tugas, itu tentunya tidak seimbang, karena mungkin banyak siswa yang dia itu tidak memiliki uang atau dan sebagainya. Ketika dia tidak paham terhadap pelajaran, dia bisa les, tapi mungkin pemikiran guru seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa tidak semua siswa itu bisa les dan sebagainya, dan tidak semua siswa itu bisa belajar di rumah dan paham terhadap materi yang disampaikan. Saya mungkin ada mengkritik beberapa, karena beberapa guru itu dia hanya memberikan modul dan menjelaskan sedikit, atau bahkan mungkin dia hanya memberikan penjelasan sedikit. Mungkin mohon maaf, dia membuka web dan sebagainya. Bahkan mungkin ketika guru itu menjelaskan kita tidak tahu, bahkan kita hanya yang kita pahami itu adalah kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak paham terhadap pembelajaran, tapi kita mengetahui kehidupan sehari-harinya dia. Dan mungkin setiap pembelajaran kita merasa malas mungkin ketika membuka web dan sebagainya, karena semua materi yang ada di situ. Saya paham bahwa guru itu membuat web seperti itu untuk memudahkan siswa-siswi itu belajar, tetapi menurut saya itu bukan menjadi solusi yang tepat, karena tidak
karena tidak semua siswa itu paham terhadap web, materi yang ada di web, sedangkan siswa itu hanya membutuhkan penjelasan yang rinci terhadap yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai organisasi. Menurut saya organisasi di Dilayota itu memang sudah bagus dan mungkin banyak-banyak event, tapi menurut saya yang perlu dikoreksi saat ini yaitu mungkin ada beberapa waktu yang mungkin ada beberapa event yang waktunya itu sangat molor dari jadwal yang ditentukan. Mungkin itu adalah hal yang sangat tidak disengaja, tapi menurut saya sebisa mungkin OSIS atau mungkin event-event yang akan berjalan, mungkin beberapa organisasi itu lebih mengkoordinasi waktu yang mungkin bisa pas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Saya tahu bahwa itu hanyalah jadwal perkiraan, tapi sebisa mungkin tidak melenceng dan tidak molor sejauh jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu saya akan mengkritik mengenai gerakan Jumat Bersih Sehat. Menurut saya pemberitahuan GJBS ini masih merupakan pemberitahuan yang mendadak, yaitu mungkin pemberitahuan yang disampaikan pada malam hari, mungkin jam 9 dan jam 8. Itu menurut saya tidak itu membuat siswa-siswi itu mungkin kaget terhadap pemberitahuan tersebut, karena semisal nih jika GJBS itu disuruh membawa tanaman, sedangkan pada jam 9 tidak semua toko tanaman atau tidak semua siswa itu memiliki tanaman yang disuruh membawa tersebut. Sedangkan jika dia beli, toko tanaman itu pastinya sudah tutup, maka dia tidak akan tahu, dan gerakan GJBS ini mungkin akan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan jika pemberitahuannya pun masih malam-malam. Dan ini seharusnya dapat dikoreksi bahwa pemberitahuan GJBS itu mungkin bisa dimulai dari mungkin pulang sekolah atau hari sebelumnya, tentunya setelah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Ibu guru. Yang ketiga yaitu fasilitas sekolah. Menurut saya fasilitas di SMA Negeri 8 Yogyakarta ini sudah baik, akan tetapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu dikoreksi. Yang pertama yaitu tentunya di kelas saya sendiri, saya melihat bahwa di kelas saya ini memiliki pencahayaan yang kurang, mungkin mengenai lampu, yaitu mungkin listriknya itu sering konslet dan mungkin menyebabkan pencahayaan lampu yang ada di kelas saya itu mungkin mati dan sebagainya. Yang kedua yaitu di setiap kelas, seperti yang kita tahu bahwa di Dilayota ini setiap kelas memiliki AC masing-masing, yang tentunya sampai saat ini saya merasa bahwa AC itu belum bisa berjalan maksimal, yaitu walaupun sudah dinyalakan AC tetapi tetap memiliki panas, kelas itu sangat panas sehingga kedinginan AC itu tidak berasa. Mungkin argumen saya seperti itu. Saya ulangi sekali lagi bahwa ini argumen hanya untuk keperluan untuk tugas yang ada di ekskul debat dan bukan opini saya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin apabila opini saya ini bisa menjadikan bahan evaluasi, saya ucapkan sangat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.